Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar materi senam lantai ya. Lanjutan dari minggu lalu, pertemuan pertama yaitu senam lantai guling depan. Nah, sekarang kita belajar tentang materi guling belakang. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Nah, jaga imun kita. Insya Allah kita akan terjaga dari wabah virus ini. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, adapun materi kita hari ini yaitu senam lantai guling ke belakang. Nah, kira-kira anak-anak masih tahu materi minggu lalu tentang senam lantai guling depan. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu kan? Sekarang kita masuk ke materi guling belakang. Nah, seperti apa itu guling belakang? Nah, ini senam seperti guling depan memvariasikan guling belakang dapat dilakukan dengan cara membedakan sikap mantul, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir dari gulingannya. Nah, ini ada gambar, amati ya. Amati peragaan cara melakukan variasi-variasi gerakan guling belakang berikut ini. Nah, ini ada beberapa macam cara melakukan ya guling ke belakang. Nah, ini nanti diskusikan hasil pengamatan ya, baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian lakukan gerakan variasi guling ke belakang. Kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara berikut. 1. Merasakan gerakan yang kamu lakukan. 2. Membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Berikut menanyakan atau mendiskusikan dengan guru atau teman bila ada kesulitan. Nah, nanti akan saya kasih tugas sebentar ya, bagaimana caranya melakukan guling belakang. Ya, begitu juga ya dengan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kan ibu belum kasih tugas atau belum kasih mencontohkan kalian untuk melakukan senam lantai guling depan. Nah, nanti sebentar akan saya kasih tugas, nanti praktekan di kamar, ambil kasur ya, terus dicoba bagaimana cara melakukan gerakan guling depan dan gerakan guling belakang. Nah, sekarang lanjut. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling belakang sebagai berikut. Sikap tubuh kurang bulat. Kemudian sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Terus salah satu tangan yang menumpuk kurang kuat juga, atau
bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras ya. Berikut tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat juga, sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Nah, berikut kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna. Terus mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Sekarang aktivitas pembelajaran memberi bantuan guling belakang. Nah, ini amati gambar ya. Ini ada gambarnya. Amati peragaan cara memberikan bantuan gerakan guling belakang berikut ini. Nah, ini ada 2. Yang pertama, menopang dan mendorong pinggang ke arah guling ke belakang. Kemudian mengangkat panggul kamu dan membawanya ke arah guling. Nah, ini ada satu orang ini yang berdiri ini sebagai yang membantu kalian melakukan guling ke belakang. Jadi apabila tidak bisa atau tidak bisa melakukan, jangan dipaksakan ya. Bisa saja cari teman untuk membantu kalian untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, ya ini habis itu diskusikan hasil pengamatanmu baik dengan teman maupun guru. Lakukan cara memberikan bantuan guling ke belakang. Kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara di bawah ini. Yang pertama, merasakan gerakan yang kamu lakukan. Setelah melakukan itu, rasakan apa yang kalian rasakan setelah melakukan gerakan itu. Kemudian membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Itu melakukan sendiri atau harus ada bantuan orang lain. Kemudian berikut menanyakan atau mendiskusikan dengan guru atau teman bila ada kesulitan. Setelah melakukan, setelah dirasakan mana yang lebih bagus dan mana yang sulit dilakukan, maka diskusikan dengan temanmu. Sekarang berikut sekarang sudah masuk ke materi guling lenting. Ya, jadi ada 3 macam ya yang kita bahas untuk kelas 7. Ini itu yang pertama guling depan, guling ke belakang, sekarang guling lenting. Yang pertama, cara melakukan gerakan guling lenting atau neck spring. Guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan, dan sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Amati ya dan peragakan gerakan guling lenting di bawah ini. Yang pertama, sikap awal. Jadi dalam sikap awal ini harus posisi awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Kemudian kedua kaki dijaga agar tetap lurus.
Kemudian sikap pelaksanaannya. Nah, ini ada sikap pelaksanaannya. Yang pertama, ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Kemudian, saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera dilecutkan ke depan lurus dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai. Kemudian terakhir, lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. Nah, ini seperti gerakan yang kelima ya, badan terangkat. Kemudian sikap akhir. Ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat ya. Kemudian badan tetap melenting dan kedua tangan tetap terangkat lurus. Terakhir, gerakan akhir adalah berdiri tegak. Karena posisi awal tadi dengan posisi berdiri, maka terakhir juga harus berdiri juga. Nah, sekarang diskusikan hasil pengamatanmu baik dengan teman maupun lakukan gerakan guling lenting, kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara berikut. 1. Merasakan gerakan yang kamu lakukan ya. Kemudian membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Kemudian menanyakan juga dan mendiskusikan dengan guru atau teman bila ada kesalahan. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerakan guling lenting atau neck spring. Aktivitas pembelajaran tahap guling lenting. Nah, ini caranya, ada 2 gambar ini ya. Amati dan peragakan gerakan pembelajaran tahap 1 guling lenting berikut. Nah, tidur terlentang, kedua kaki lurus dan rapat. Kedua tangan di samping telinga menumpu pada matras. Angkat kedua kaki ke belakang, kemudian lemparkan kedua kaki ke atas depan. Mendarat atas kedua ujung kaki dengan mengangkat panggul. Pinggang tinggi dari lantai atau membusur. Nah, itu caranya. Nah, bagi kamu yang belum dapat mengangkat panggul atau pinggang tinggi membusur, maka kedua tangan dapat dipakai sebagai penopangnya. Ini. Diskusikan ya hasil pengamatan baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian lakukan pembelajaran ini, gerakan guling lenting, kemudian bandingkan hasil pengamatan dengan cara ini berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan, kemudian membandingkan juga gerakan yang telah kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kalian lakukan. Kemudian terakhir, menanyakan dan mendiskusikan dengan guru atau teman bila ada kesulitan. Nah, ini juga ada tahap kedua, aktivitas pembelajaran tahap kedua tentang guling lenting. Nah, ini dia dibantu dengan 2 orang teman, 1 orang yang melakukan, 2 orang yang membantu. Nah, ini amati dan peragakan gerakan pembelajaran tahap 2 guling lenting berikut ini. Melakukan kip dengan dibantu oleh 2 orang teman. Tiap teman berdiri satu sisi depan memegang 1 tangan kamu yang melakukan.
Pada saat gerakan keep, kedua teman bersama-sama membantu mengangkat kedua tangan tersebut ke arah depan atas. Nah itu. Kemudian diskusikan juga ya hasil pengamatanmu baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian lakukan pembelajaran 2 gerakan guling lenting, kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara dengan berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan, membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Kemudian menanyakan atau mendiskusikan juga dengan guru dan atau teman bila ada kesulitan. Kemudian ada juga tahap ketiga, guling lenting. Nah, amati juga ini gambar ada 3. Amati dan peragakan gerakan pembelajaran tahap 3 guling lenting berikut ini. Melakukan aktivitas pembelajaran seperti aktivitas pembelajaran 1, tetapi gerak lentingan hingga badan terangkat. Nah, ini gambarnya ada 3 gambar ini Jadi diskusikan hasil pengamatanmu juga baik dengan teman maupun guru. Lakukan pembelian 3 gerakan guling lenting, kemudian bandingkan juga hasil pengamatanmu dengan cara berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan, itu kamu sudah tahu. Kemudian juga ada tahap 4, guling lenting. Nah ini ada gambarnya. Nanti dibaca ini ada gambar 3 gambar juga. Lakukan aktivitas pembelajaran 3 dilakukan di atas peti lompat atau matras yang disusun tinggi lebih kurang 50 atau 80 cm. Pembelajaran dilakukan dengan diawali setengah guling depan, lakukan dengan bantuan teman saat pendaratan. Sekarang aktivitas yang 5. Nah ini ada 3 gambar juga. Amati dan gerakan ini ada gambar. Kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada aktivitas pembelajaran guling lenting. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan aktivitas pembelajaran lenting antara lain. Yang pertama, pada saat kedua kaki ditempatkan kedua lutut bengkok, kedua kaki terbuka atau tidak rapat, badan kurang melenting atau terlalu melenting, kemudian terakhir kurang tolak tangan. Jadi itu materi kita hari ini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dengan materi kebugaran jasmani. Insya Allah minggu depan. Jadi untuk senam lantai sudah selesai. Namun sebelum saya akhiri, saya akan kasih tugas sama anak-anak. Jadi sebentar setelah kalian menerima materi ini, saya akan kasih tugas. Tugasnya apa? Kalian harus lakukan guling depan dan guling hanya 2 saja, guling depan, guling ke belakang, atau lakukan saja 3-3, guling depan, guling ke belakang dengan guling lenting. Nah caranya bagaimana? Silakan kalian ambil video di kamar atau di mana saja, ambil kasur sebagai pengganti matras ambil kasur lalu dicoba, atau kalau yang tidak bisa jangan memaksakan, minta bantuan sama teman untuk melakukan guling depan maupun guling belakang, guling lenting. Jadi minta bantuan teman 2 orang, nanti kalian buat video, setelah itu kalian akan kirim
ke WA saya. Videonya kirim ke saya. Nanti akan saya cek atau saya akan nilai mana yang sudah lebih bagus dan mana yang belum. Ya, jadi itu tugasnya. Nanti setelah kalian lakukan, kirim ke saya. Jangan lupa isi absen. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai.